Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi, waridaka ma'lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, kita kali ini mau bercerita tentang surat Al-Fajri ayat 27 sampai 30 yang isinya kira-kira hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kau kepadaku gitu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kira-kira itulah. Dan itu kita mau bahas. Kenapa harus kita bahas? Karena ayat tersebut masih banyak nih, ada banyak orang mengatakan ayat tersebut yang kembali di situ adalah nafsu. Yang kembali itu nafsu, karena ayatnya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Jadi mereka menganggap yang kembali dalam ayat tersebut adalah nafsu. Hai nafsu yang tenang, kembali kepadaku, masuk surgalah nafsu tadi. Nah, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama itu apa? Kalau nafsu yang kembali, nafsu lah yang masuk surga. Roh kita, jasad kita tinggallah. Sementara kita mati, yang mau kembali itu kan roh. Roh kita yang mau kembali kepada Allah. Masa nafsu yang kembali? Jasad kita oke lah kembali ke tanah jasad. Rohnya kemana? Masa kalau nafsu yang masuk surga, nafsu yang kembali, roh kita tinggallah gentayangan, hidup abadi gitu. Tuh, yang kedua, kalau nafsu yang kembali, ya kalau kalimatnya nafsu yang kembali di situ berarti yang pertama roh kita tetap tinggal dunia, yang kedua kita tidak hidup abadi lah, ini ceritanya nih, hidup abadi cuma ke roh saja lah yang ini yang kembali kan. Jadi intinya kalimat tersebut itu tentang ya Tuhan nafsul mutmainnah. Tentu ini menjadi masalah ketika orang-orang atau ulama-ulama mengatakan yang kembali itu nafsu. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan yang kembali nafsu itu berarti ulamanya goblok lah. Berarti yang mau pulang kepada Allah tuh cuma nafsu, rohnya enggak. Rohnya tinggal. Ini masalah. Kalau ada ulama yang ngomong itu berarti ulamanya goblok, bodoh. Kenapa bodoh? Karena di situ sudah jelas jiwa yang tenang. Hai jiwa yang tenang, yang mau kembali itu jiwa, bukan nafsu. Nah, jiwa ini akan kembali ketika apa? Ketika nafsu tadi sudah tunduk. Sudah bisa tunduk, sudah bisa dikendalikan, barulah jiwa tadi bisa kembali. Yang namanya jiwa yang sudah bisa kembali itu jiwa yang suci tentunya. Roh yang suci. Kalau belum suci macam mana mau kembali sama Allah? Karena Allah Maha Suci. Jadi ayat tersebut itu adalah ayat yang menunjukkan kembalinya roh kepada Allah. Kembalinya yang Maha Suci, kembalinya hamba yang sudah suci kepada yang Maha Suci. Nah, karena yang Maha Suci itu kan Allah itu kan Maha Suci. Untuk kita kembalikan harus suci dulu. Jiwa kita harus suci dulu, roh kita harus suci dulu, bersih, suci, baru bisa kembali sama Allah. Karena Allah Maha Suci. Kalau nggak suci macam mana mau kembali? Nah, itulah sebenarnya ayat tersebut ya. Jadi bukan nafsu di situ. Nggak ada dibilang Allah tuh nafsu, nafsu yang tenang, nggak ada. Jadi jangan pernah pelintir ayat tersebut. Walaupun banyak orang mengatakan itu adalah banyak kitab Quran itu bermutasabihat. Memang ayat Quran itu, perkataan Allah itu ada yang muhtamat, ada yang mutasabihat. Yang mutasabihat ini bisa diketahui dengan ilmu. Kalau nggak dengan ilmu bisa tersesat. Nah, permasalahannya kalimat tersebut sudah jelas, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembali kau kepadaku. Itu kan kalimat yang jelas, jiwa-jiwa yang tenang.
Jiwa yang tenang ini bagaimana? Kan ini masalahnya. Apa nafsu? Kan bukan. Yang namanya jiwa kan sudah pasti roh. Roh yang suci karena mau kembali sama Allah. Berarti kan roh yang suci di situ. Bukan nafsu. Nggak ada kalimat nafsu di situ. Arti nafsul itu bukan nafsu, jiwa. Tapi banyak orang mengatakan nafsu yang kembali. Nafsu yang kembali ini masalah jadinya. Nah, inilah pemahaman ketika mengatakan nafsu yang kembali, maka bisa menyimpang. Karena nggak ada di situ kata nafsu yang kembali, jiwa yang tenang. Sebatas itu doang. Nah, jiwa yang tenang itu yang macam mana? Nah, baru kita masuk adinul akal. Ketika kita mati sakaratul maut, yang mati, yang kembali itu jiwa, jasad kita apa roh kita? Kan sudah jelas roh kita yang mau kembali. Berarti yang perlu ditenangkan tadi kan apa? Roh. Jiwa itu kan roh namanya. Karena yang mau kembali sama Allah itu ruh. Jasad kita tak kembali, balik ke tanah. Bukan nafsu. Jadi ketika dikatakan bahwa itu nafsu yang kembali berarti mengada-ngada. Mengada-ngadakan yang tidak ada. Kalau kita mengada-adakan yang tidak ada, itu namanya sudah menentang namanya. Mengada-ngadakan yang tidak ada, itu membuat orang tersesat namanya. Itu pesan Rasul itu. Mengada-adakan yang tidak ada itu akan menyesatkan orang banyak. Jadi kita juga sharing-sharing mengenai itu dengan saudara saya Norman. Kami sharing-sharing tentang agama. Bukan berarti kami orang benar ya. Kami bukan orang benar. Kami tak punya kebenaran. Yang punya kebenaran itu Allah dan Rasulnya. Tapi kalimat ini memang benar-benar tidak masuk akal ketika surat Al-Fajr 27-30 ini dikatakan nafsu yang kembali, dan itu kita akan tentang. Karena nggak ada ayat yang mengatakan yang kembali itu nafsu. Hai nafsu-nafsu yang tenang, nggak ada. Tapi hai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa pula bisa dibilang nafsu? Cobalah. Sudah jelas ayat itu hai jiwa-jiwa yang tenang, tapi kenapa bisa dibilang nafsu? Kenapa dibilang nafsu yang tenang? Berarti kan mengada-adakan yang tidak ada. Berarti siapa yang bodoh nih sekarang? Yang mau kembali kepada Allah itu siapa sekarang? Roh kita, bukan nafsu. Roh ini payah kebalik sama Allah karena nafsu kita main. Karena ada nafsu kita yang terhalang, nafsu yang bergejolak, sehingga roh kita payah kembali sama Allah. Kan itu aja. Jadi nggak ada itu ayat yang mengatakan nafsu yang kembali, tapi jiwa-jiwa yang tenang. Nggak ada kata nafsu di situ. Jadi jangan lagi mengada-adakan yang tidak ada, karena itu bisa menyesatkan orang-orang, bisa menyesatkan umat. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Itu tadi sedikit kita berkomentar tentang ayat surat Al-Fajr 27-30 yang apabila kita salah dalam mencerah itu akan menyesatkan orang banyak. Lebih dan kurang mohon maaf dari batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.